Kami dari kelompok 5 IKLC akan membawakan materi peran Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah seorang pemimpin militer dan nasionalis dan membawa peran kunci yang penting bagi Indonesia dalam perang gerilya melawan penjajahan Belanda. Beliau lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Agresi militer 1 Belanda adalah operasi militer yang digencarkan Belanda pada 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dengan tujuan menguasai sumber daya alam Indonesia yang berada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Agresi militer 1 Belanda merupakan aksi pelanggaran oleh Belanda dari Perjanjian Linggarjati yang sebenarnya telah ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda pada 25 Maret 1947. Jenderal Sudirman memainkan peran yang krusial dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari invasi militer Belanda. Kekuatan militer Indonesia saat itu jauh lebih rendah daripada Belanda, baik dari segi persenjataan, peralatan, maupun sumber daya manusianya. Sebagai Panglima Besar TNI, Jenderal Sudirman memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan strategi militer dan menjaga kesatuan pasukan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menghadapi prioritas militer dan persenjataan Belanda, Jenderal Sudirman mengadopsi strategi gerilya sebagai cara untuk melawan pasukan Belanda. Agresi militer Belanda ini berakhir melalui Perjanjian Renville. Setelah Belanda menaati tekanan internasional dari Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tindakan militernya terhadap Indonesia. Meski telah berakhir, ketegangan antara Indonesia dan Belanda masih terus berlanjut. Agresi militer Belanda II adalah operasi militer yang kembali digencarkan oleh Belanda pada tanggal 19 sampai 20 Desember tahun 1945 dengan tujuan melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali dan menangkap para pemimpin pemerintahan Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Belanda memutuskan untuk menggencarkan agresi militer II dengan alasan bahwa Indonesia telah melanggar isi perjanjian Renville. Belanda merasa bahwa Indonesia tidak bersungguh-sungguh dalam membentuk negara federal dan tidak mau menghormati hak-hak minoritas di dalam negeri. Setelah Jenderal Sudirman mengetahui bahwa Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda, Jenderal Sudirman memutuskan untuk melakukan perlawanan secara gerilya bersama pasukan TNI. Meskipun pada saat itu kondisi fisiknya lemah karena terserang penyakit tuberkulosis yang membuat paru-parunya hanya berfungsi sebelah. Dalam menjalankan perang tersebut, Sudirman harus ditandu untuk memimpin pasukan karena kondisinya sedang sakit. Berikut adalah lukisan Panglima Besar Jenderal Sudirman pada saat ditandu oleh para tentara Republik Indonesia. Dan berikut adalah
replika tandu yang digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ia memimpin pasukan dalam perang gerilya, menggunakan taktik serangan mendadak, serbuan kilat, dan serangan hit and run untuk memukul pasukan Belanda tanpa menghadapi pertempuran yang terbuka, yang tidak akan menguntungkan oleh bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman cerdas dalam menyusun rencana penyebaran pasukan di berbagai wilayah. Ia melakukan penempatan pasukan dengan cermat, bergerak secara fleksibel, dan menghindari pertempuran yang tidak menguntungkan. Hal ini membantu pasukan Indonesia untuk terus bertahan meskipun dalam kondisi yang sulit. Agresi militer Belanda ini berakhir melalui perjanjian Royen pada 7 Mei 1949. Setelah Indonesia dan Belanda duduk bersama dan menandatangani perjanjian ini sehingga gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia berakhir diakhiri. Jenderal Sudirman dikenal sebagai seorang pemimpin yang berjiwa adil, berjiwa nasionalis, dan juga memiliki integritas yang tinggi. Ia menjadi inspirasi dan juga panutan bagi seluruh pasukannya dan juga seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya, kesehatan Panglima Besar Jenderal Sudirman semakin memburuk karena ia menderita tuberkulosis. Dan ia wafat pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang, Jawa Tengah pada usia yang relatif muda, yaitu 34 tahun. Meskipun wafat dalam usia muda, warisannya sebagai salah satu pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia terus dikenang dan dihormati di Indonesia. Banyak museum, gedung, jalan, juga institusi yang dinamai setelahnya sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Terima kasih.